用噶，你吹你也吹我呀？先生人共款，我都无带点干。Halo warga nobar, kayak apa kabarnya bebuan pian hari ini? Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action terbaru menceritakan tentang seorang pria yang nekat perang dengan 4 kelompok gangster demi membalas kematian kakaknya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Gatau Like Father Like Son. Film dimulai dengan sangat menegangkan di mana para pengedar barang haram ditangkap dan dihajar oleh para gangster karena berjualan di wilayah mereka. Rupanya kejadian seperti ini sudah biasa, bahkan bisa 3 kali sehari. Apalagi kota ini dikuasai oleh 4 geng besar, sebut saja geng utara, geng selatan, geng timur, dan geng barat, di mana keempat geng ini sering terlibat perang. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Meng yang baru saja keluar dari penjara. Dulu dia divonis penjara karena tertangkap saat mengedarkan barang haram. Nah, di sini dia dijemput oleh adiknya dan juga kedua sahabatnya yang mari kita sebut saja Ching dan Bao. Meng pun sangat terharu karena masih ada yang peduli padanya, padahal dia adalah seorang kriminal. Dengan mempertimbangkan adiknya dan adik iparnya yang sedang hamil, Meng bertekad untuk membawa mereka pindah kota. Karena kalau mereka terus-terusan tinggal di kota laknat itu, maka keturunan mereka akan tumbuh dengan mental kriminal. Tapi untuk pindah, Meng membutuhkan uang yang banyak, sehingga dia pun mengajak Ching dan Bao untuk menjual barang haram kepada geng selatan. Nah, setelah itu mereka akan pindah dan hidup sebagai orang biasa yang pastinya tidak di Solo. Meng pun ingin membuka warung ayam geprek, sedangkan Ching dan Bao berencana jualan ikan cupang. Malamnya, Meng dan kedua sahabatnya itu pergi ke sebuah klub malam untuk menemui seorang gangster bernama Michael yang merupakan anak tunggal ketua geng selatan. Namun di sana Meng malah diusir oleh anak buahnya yang membuat dia terpaksa membrutal. Tidak disangka, Meng CS mampu mengalahkan puluhan gangster itu, dan hal tersebut pun membuat Michael kagum. Akhirnya, Michael mau berbisnis dengan mereka, tapi Meng CS harus mau merampok kasino terlebih dahulu. Rupanya Michael ingin mengetes kemampuan mereka. Di sini Ching dan Bao sempat menolak, namun Meng memutuskan untuk menerima tantangan tersebut, sebab dia akan melakukan apapun demi adik dan iparnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan anggota geng utara dan barat yang sedang bermain di kasino. Geng utara diwakili oleh panglima tempur mereka yang bernama Ren, sedangkan satunya diwakili oleh Chun yang merupakan anak dari ketua geng barat. Namun di saat mereka sedang asyik bermain, Meng CS muncul dan merampok mereka.
Meski dirampok, Ren terlihat sangat tenang karena dia tahu kalau perampoknya adalah gangster kelas teri. Sementara itu, Chun yang doyan ngamuk pun menyuruh anggotanya untuk menangkap mereka. Di lain pihak, geng selatan diam-diam menjual barang haram yang Michael beli dari Meng. Padahal aturan geng di kota itu melarang penjualan barang haram, tapi anak buah Michael terus menjualnya. Selain itu, mereka juga menangkap para pengedar yang tidak berasal dari gengnya agar mereka tidak rugi. Karena kelakuan Michael semakin menjadi-jadi, dia pun ditegur oleh Feng, salah satu petinggi geng timur yang merasa dirugikan. Feng menasehati Michael untuk berhenti jualan barang haram, karena kalau sampai ketahuan oleh para ketua, 4 geng di kota itu bisa perang lagi. Padahal mereka sekarang sedang akur-akurnya. Tapi ternyata di waktu yang bersamaan, Michael telah mengirim tangan kanannya yang bernama Scorpion untuk menyerbu ketua geng barat, timur, dan utara. Dia melakukan itu untuk memperingatkan semuanya bahwa meskipun dia masih anak bawang, dia sama sekali tidak pantas diremehkan. Karena selama ini para ketua sering menganggapnya tidak bisa apa-apa. Feng yang mendengar laporan itu pun langsung menyeret Michael untuk menghentikan mereka sebelum perang benar-benar terjadi. Namun sialnya, Scorpion dan pasukannya ternyata sudah beraksi. Tidak lama setelah itu, Feng akhirnya datang untuk menghentikan pertempuran tersebut. Di sini, para ketua langsung mendamprat congornya Michael, tapi demi menjaga perdamaian antar geng, mereka tidak akan menghukumnya. Sementara itu, layaknya pemuda yang penuh ambisi, Michael pun memprotes para ketua yang terlalu kolot. Dan mulai malam itu, dia bertekad akan membuktikan pada mereka bahwa dia bisa menjadi penguasa paling disegani. Michael juga berkata kepada Feng kalau suatu hari nanti dia pasti menyesal. Keesokan harinya, Michael pun mendapatkan peringatan keras dari ayahnya yang kita sebut saja Mr. Ko. Di sini, Mr. Ko merasa malu punya anak yang otaknya ditaruh di dengkul. Dia lalu menegaskan kepada Michael bahwa 4 geng di kota itu harus selalu rukun karena zaman sudah berubah. Mereka sudah terlalu sering berperang dan menimbulkan banyak korban jiwa. Jadi Mr. Ko meminta anaknya untuk memegang prinsip bahwa gangster tidak harus selalu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Malamnya Mr. Ko tampak kesakitan karena selama ini dia ternyata sudah sakit parah. Dan karena itulah dia takut kalau nanti meninggal, Michael belum siap jadi penerusnya. Di sisi lain, Feng tampak sedang merenung di mobil mengingat masa lalunya ketika disuruh mendidik Michael. Saat itu, gengnya dan geng Mr. Ko sangat dekat. Bahkan, Feng sudah dianggap seperti paman oleh Michael. Dalam lamunannya, Feng sadar kalau Michael sudah punya kelakuan yang suram sejak kecil. Karena kalau anak-anak lain punya cita-cita jadi dokter dan guru, Michael malah pengen jadi bandar barang haram. Waduh. Waktu demi waktu pun berlalu, sekarang Meng dan kedua sahabatnya sudah resmi jadi partner bisnis Michael. Tidak hanya itu, mereka juga dipuji karena kerjanya lebih satset daripada Scorpion yang otaknya lebih dangkal dari bahkan suatu hari nanti ada kemungkinan Scorpion akan digantikan oleh Meng. Di malam berikutnya, para ketua geng kembali berkumpul untuk makan malam. Mereka memilih untuk tetap berdamai terlepas dari kelakuan Michael yang merugikan mereka.
Selain makan malam, mereka juga merayakan ulang tahun sahabat Mr. Ko yang kita sebut saja Mr. He. Dulunya dia adalah tangan kanan Mr. Ko di geng selatan, namun sekarang dia memilih untuk beralih jadi pengusaha. Oleh karenanya dia ingin mengajak para ketua geng untuk membangun pusat hiburan di kota itu. Dan jika mereka mau memberi modal, dia jamin keuntungannya pasti besar. Akan tetapi para ketua geng langsung menolak ajakannya karena terlalu berisiko. Apalagi kalau mau membangun pusat hiburan, mereka harus menggusur warga dan harus membayar kompensasi besar. Mendengar itu, Mr. He pun terlihat sangat kecewa. Usai makan malam, Mr. Ko menemui Mr. He untuk meminta maaf karena tidak bisa membantu bisnis barunya. Selain itu, dia juga berterima kasih karena dulu Mr. He merawat Michael dengan baik saat masih tinggal di Amerika. Bahkan dia sudah dianggap seperti ayah kedua oleh Michael. 我相信一定可以说服他的啦。都这代志咧，是的，少年别个老啊，该享受就爱享受嘛。我知啦。 Di malam yang sama, Michael menyuruh Scorpion untuk mengirimkan uang kepada Meng dan kawan-kawan. Scorpion yang merasa iri pun punya niat jahat di mana setelah uangnya diberikan, dia akan merampoknya lagi. Dan benar saja, ketika Meng CS hendak pulang dengan beat karbu mereka, tiba-tiba tapi kesialan Meng CS tidak berhenti di situ, di mana geng utara juga datang untuk menangkap mereka. Mereka lalu dibawa ke dekat hutan untuk dikubur hidup-hidup. Namun sebelum itu, Ren ingin memberi kesempatan kedua asalkan mereka mau memberitahu siapa yang menyuruh mereka merampok kasino. Karena mereka tutup mulut, Ren pun menyuruh anak buahnya untuk melempar Ching dan Bao ke dalam lubang galian. Melihat itu, Meng pun memohon ampun kepada Ren dan dia berjanji akan menebus kesalahannya. Tapi dia minta agar Ren mau melepaskan kedua sahabatnya. Setelah itu, Meng dan kawan-kawan pun langsung memberitahu bahwa Michael adalah dalang dari perampokan kasino. Setelah dilepaskan oleh geng utara, Meng dan kawan-kawan pun akhirnya bisa pulang. Tapi di rumah, adik Meng tampak sangat khawatir dengan kondisi kakaknya yang terluka. Dan untuk kesekian kalinya, dia meminta sang kakak untuk memutus hubungan dengan para gangster. Di lain pihak, Mr. He diam-diam bertemu dengan Michael dan mengajaknya untuk kerjasama. Di sini, Mr. He menyuruhnya untuk menghabisi ayahnya serta para ketua geng yang tidak mau berbisnis dengannya. Tapi meskipun Michael ingin berkuasa, dia masih belum tega melakukan semua itu. Apalagi dia masih sangat menyayangi ayahnya. Oleh karenanya, Michael pun memilih untuk menggunakan cara lain untuk memberi peringatan pada para ketua geng, yaitu dengan membuat kerusuhan di wilayah mereka. Akibat dari kelakuan Michael, para ketua geng pun langsung menegur Mr. Ko. Namun di sini Mr. Ko justru membela Michael yang otaknya belum selesai di-download. Dan hal itu pun memancing amarah dari ketua geng lain. Mereka lalu memberi ultimatum bahwa jika Michael berulah lagi, maka perang besar akan benar-benar terjadi. Malam harinya, Ching dan Bao mendatangi klub milik Michael untuk mengambil uang mereka dari Scorpion. Tapi sialnya, mereka marah dikeroyok.
Beruntung mereka berhasil melarikan diri, namun Scorpion tidak tinggal diam dan mengirimkan anak buahnya untuk menghancurkan warung seblak milik adik Meng. Akibat serangan itu, adik ipar Meng yang sedang hamil terluka parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Bahkan kabarnya dia bisa terancam mengalami keguguran. Tidak tega melihat adik iparnya, Meng pun langsung mendatangi markas geng utara untuk menemui Ren. Dia lantas memberikan semua uang yang dia miliki untuk mengganti uang yang dulu pernah dia rampok dari kasino. Selain itu, dia juga berniat ingin masuk geng utara dan membantu Ren balas dendam kepada Michael. Namun Ren tidak mau menerimanya begitu saja. Dia ingin Meng menyelesaikan urusan keluarganya terlebih dahulu. Dan kalau masalah keluarga sudah aman, maka dia bisa bergabung dengan gengnya. Akhirnya, Meng pun mendatangi Scorpion dan memintanya untuk tidak mengganggu keluarganya lagi. Setelah ini, rencananya Meng akan memindahkan adik dan adik iparnya pindah ke kota lain. Akan tetapi, Scorpion malah mentertawakannya dan merasa puas telah membuat keluarga Meng terluka. Tidak terima dengan ucapan si Jamet, Meng pun langsung membrutal. Setelah mengalahkan para gangster, kini Meng harus berhadapan dengan Scorpion. Namun di sini Scorpion dengan liciknya malah menggunakan pisau. Naasnya, Scorpion berhasil merobek perut Meng hingga ususnya keluar dan kalau diperlihatkan sama Bang Udin nanti malah dolar kuning. Dan sebelum ajal menjemputnya, air mata Meng mulai mengalir saat dia mengenang keluarga dan sahabat yang selalu setia di sisinya. Meng sebenarnya tidak takut mati. Dia hanya takut orang-orang tercintanya akan berada dalam bahaya. Setelah kematian Meng, semua orang terdekatnya tidak kuasa menahan rasa sedih. Dan pada akhirnya mereka datang ke geng utara dan memohon kepada Ren untuk membantu mereka balas dendam. Di sini adik Meng menahan tangis di depan Ren dan menceritakan kalau kakaknya adalah orang yang sangat berharga baginya. Bahkan dari kecil kakaknya rela putus sekolah demi menafkahinya karena mereka yatim piatu. Mendengar cerita itu, Ren pun luluh. 被划好大一个洞，仁哥，我求求你，我做生个大汉兄弟，我的命是你的，你别拿拢麻烦。 Meskipun pernah dirampok oleh Meng, tapi Ren merasa iba karena mereka hanya dimanfaatkan oleh Michael CS. Lagi pula Meng sudah meminta maaf padanya. Oleh karena itu, dia pun mau membantu pembalasan dendam ini. Di sisi lain, Chun dan anak buahnya mendatangi Michael di sebuah restoran. Rupanya, dia ingin membalas perbuatan Michael yang menyuruh Meng CS merampok kasino, di mana sebagian besar uang yang dia punya juga digasak. Karena sama-sama tidak mau mengalah, Michael dan Chun pun hampir saling bunuh. Kabar tentang perkelahian mereka pun tersebar dan membuat para ketua geng menjadi was-was. Melihat kekacauan ini, Mr. He pun menghasut Michael untuk memulai perang. Di sisi lain, Feng juga sudah mendengar kabar ini dan akan segera menyiapkan pasukannya. Sebelum perang terjadi, Mr. He menyuruh anak buahnya untuk memotong kaki ayah Chun agar keempat geng itu saling menyalahkan. Dan tidak lama kemudian, perang pun akhirnya terjadi.
tengah pertempuran, Ren juga datang bersama pasukannya bersiap untuk membalas kematian Meng. Sementara itu, Chun berhasil ditangkap Michael CS dan dijadikan bahan siksaan. Tidak mau ketinggalan, Ren dan pasukannya pun ikut nimbrung dan membuat pertempuran itu semakin menggila. Dalam pertempuran ini, Ching hanya mengincar Scorpion dan anak buahnya, sedangkan Ren menghajar Michael yang berani-beraninya nyuruh orang merampok di kasino. Di saat Ren hendak menghabisinya, tiba-tiba Feng datang untuk menghentikannya. Meski tidak suka dengan kelakuan Michael, tapi Feng masih menganggapnya sebagai murid. Dia lantas menyeret Michael ke hadapan para ketua geng. Di sana dia dituduh sebagai orang yang memicu perang. Selain itu, dia juga dituduh telah memotong tendon kaki ayah Chun alias ketua geng barat. Padahal yang melakukan itu adalah orang suruhan Mr. He untuk mengadu domba 4 geng tersebut. Michael yang tidak tahu tentang hal itu pun berusaha membela diri, namun Chun sudah terlanjur murka hingga akhirnya di saat yang sama, Mr. Ko datang dan melihat Michael yang sudah tertembak kakinya. Di sini, Mr. Ko dilema antara harus membela anaknya atau menjaga perdamaian antar geng. Tapi setelah melihat anaknya kesakitan, Mr. Ko pun memilih untuk membela Michael, yang artinya dia akan menjadi musuh bagi 3 geng lainnya. Setelah pulang dari pertempuran, Michael meminta maaf pada ayahnya karena menjadi anak yang haram jadah. Dan daripada menyusahkan keluarga, dia pun memutuskan untuk pergi ke Amerika lagi. Tapi sebelum itu, Michael ingin membantu ayahnya menyuntikkan obatnya sebagai ungkapan perpisahan. Ketika Michael pergi, Mr. Ko melihat bayangan Michael kecil yang menghampirinya. Dan seketika air matanya pun mengalir tanpa ia sadari. Di akhir film, Mr. Ko mendatangi Mr. He di pemandian air panas. Dan di sini ternyata dia sudah tahu kalau orang yang mengadu domba para ketua geng adalah Mr. He. Dia pun memperingatkannya jika hal itu terjadi lagi, maka dia tidak akan segan menghabisinya. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa kadang orang tua yang baik malah diuji dengan anak yang badungnya nggak ketulungan. Oke, segitu dulu dari saya, Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh ya, nggak tahu 1-3 itu pernah dibahas jadi nobar, tapi videonya ada kesalahan teknis. Video 1 jam tapi tengah jamnya ada logo nobar gede banget. Maaf ya, itu kesalahan editor lama yang nggak jelas. Tentunya Bang Udin tidak seperti itu. Oke, kalau begitu burung kuntul pamit undur diri. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.